penerapan manajemen sumber daya manusia yang berkompetensi oleh Kiai di Ar-Rahmah. Aku judul artikel itu. Ini bolpen ya? Artikel. Jadi Kiai kalau dia sebagai pemimpin atau dia sebagai seorang manajer, nah ini dengan prinsip-prinsip kepemimpinan ya, kepemimpinan. Nah ini sebagai strategi kelembagaan, misalnya kelembagaan. Nah, misalnya lagi dia memposisikan diri sebagai manajer. Nah, ya. Kalau dia memposisikan diri sebagai manajer, berarti strategi pengembangan profesionalitas tenaga pendidik di lingkungan pondok pesantren ya, di pondok pesantren Ar-Rahmah. Strategi pengembangan Profesionalitas tenaga pendidik. bedanya profesional sama profesionalitas itu gimana? Kalau profesionalitas ini menyangkut karakter. Profesional menyangkut karakter. Profesionalitas. Oh itu yang profesionalitas. Ono itasnya gitu. Nggih. Itu karakter. Karakter profesionalitas itu apa aja? Ada 4 kompetensi. Kalau guru 1 kompetensi pedagogik. Iso ngajar api, cara ngajar yang bagus, cara ngajar yang bagus. Nah, yang kedua profesional, kompetensi profesional, menguasai ilmunya. Kalau dia ngajar ilmu agama ya ilmu agama. Lek dari guru psikologi, ilmu psikologi. Lek pedagogi cara ngajar. Ngerti cara ngajar? Iya, cara mengajar ya. Berarti Gawe PPT, gawe opo misalnya. Iki ketika kepribadian, ini kayak ramah, santun. Sehingga keempat sosial. Ini yang profesionalitas. Iya. Kalau yang profesional itu Profesional itu menguasai ilmunya. oke. Jadi profesional itu merangkum 4 karakter. Ya. Karakter apa aja? 1 pedagogi, 2 profesional, menguasai ilmu di bidangnya, kepakarannya itu tahu. Keempat kepribadian, karakter deh, suka sombong, dekat dengan siswanya, pinter. Keempat sosial, suka berorganisasi, tolong menolong, solidaritas. Nah, kalau di PAI, kalau ini dia guru PAI itu ditambah 1 kompetensi leadership, Kepemimpinan. karena dia memimpin para siswa di kelas. Manajemen kenapa nggak dapat kepemimpinan, Pak? Padahal kan malah memimpin. Apa maksudnya? Kalau di manajemen pendidikan nggak ada kepemimpinan. Ya malah kita bagi. Ya. Kamu memposisikan Kiai itu sebagai manajer apa sebagai pemimpin? Nah, sebagai manajer ada pola-pola manajerial di sana. Misalnya di strategi pengembangan profesionalitas tenaga pendidik di lingkungan pondok pesantren Ar-Rahmah. Berarti itu kalau kita ngambil yang di Kiai sebagai manajer. Kalau sebagai pengelola yang turun langsung menangani teknis manajemen MSDM di sana. Kalau nanti kita Nah, misalnya ini ditambahin mana yang profesionalitas dan daya saing. dan daya saing itu dia memiliki kemampuan lebih hebat dibandingkan guru-guru di sekolah lain. Nah, sering juara, sering melakukan inovasi misalnya. Jadi
Strategi pengembangan profesionalitas dan daya saing tenaga pendidik di lingkungan pondok pesantren Ar-Rahmah. Kayak semua atau sih? Bisa. Hah? Tulisan sih. Judul pertama opsi. Ini sembarang wes. Strategi Kalau izin live Pak. Izin live. silakan. Strategi Pengembangan profesionalitas dan daya saing, bisa dirubah-rubah, daya saing, daya kreativitas, ya kan enggak? Nggih. Tenaga pendidik di pondok pesantren Ar-Rahmah. Saya. Nah ini bisa digeser-geser lagi. Ini jawab pengembangan kreativitas dan inovasi tenaga pendidik. Sembarang itu kan iya. hanya variabelnya sama macam-macam. Pengembangan kedisiplinan kerja, ya kan? Pengembangan kompetensi dan kedisiplinan kerja tenaga pendidik, ya sama aja kan? Tinggal geser-geser dua variabel itu. Dua ini. Nah, bisa memahami judulnya, Bisa. Pak. itu kan lebih mudah. Nggih. Nah, dia sebagai pemimpin, ya kepemimpinan kiai dalam mengembangkan profesionalitas dan kedisiplinan kerja tenaga pendidik di lingkungan pondok pesantren Ar-Rahmah. Kan udah, selesai. Bisa bermacam-macam itu kamu geser-geser boleh. Nggih. Yang murah. Berarti ini udah lepas dari SDM Pak ya? Hah? Udah lepas dari Loh, SDM ini terkira SDM, saya tenaga pendidikan SDM. strategi oh iya. Manajemen sumber daya manusia itu mengelola siapa di dalam lingkungan pendidikan? Mengelola dua aspek, satu tenaga pendidik, dua tenaga kependidikan. Tenaga pendidik itu siapa? Ya guru, ya ustadz, pengajar itu tenaga pendidik. Tenaga kependidikan itu siapa? Staf, tukang kebun, pustakawan, laboran. Bisa beda no? Nggih. Tak ulangi mana? Cek mantap ya. Nggih, biar Manajemen SDM. Kamu kan ngeliti manajemen SDM. Nggih. Nah, manajemen SDM di dalam dunia pendidikan sing diurusi sopo kan ngono ah. Nggih. Sing diurusi satu namanya tenaga pendidik. Loro jenenge tenaga kependidikan. Wis paham ya? Nggih. Nah, sapa ae tenaga pendidik iki sing jenenge pengajar. Pengajar iku sapa? Ya guru, ya ustad, lek di LBB ya tentor ya. Pokoke sing cara kerjane ngajari wong. Nggih. Pelatih misalnya. Nah, tenaga kependidikan ini siapa? Sing ngurusi administrasi, PU, staf, satpam, pustakawan, arsiparis, kepala sekolah mau bundi. Masuk ke tenaga pendidikan. Tenaga sini. Kenapa kepala sekolah itu tenaga pendidik? Karena guru yang diberi tugas tambahan memimpin sekolah. Oh. Rektor itu dosen apa kudu? Dosen. Kenapa kok dosen? Karena diberi tugas tambah. Diberi tugas tambahan memimpin kampus. Wow. Tugas utama apa ya? Ngajar. Yang paling prinsip dari rektor itu tugas apa ya? Ngajar. SK-nya SK pegawai negeri apa? Ngajar. Oh. Adapun dia sebagai rektor itu tugas tambahan. Semua di kampus ini sing jabat itu tugas utamane ngajar karena dia dosen. Ngono sih. Tahu ora? Sip. Bingung? Aman, Pak. Aman. Nah, cepetan aja.
Saya kemarin ganti Pak. Nah, iya makanya. Gimana? Ayo. Upaya meningkatkan mutu lembaga pendidikan Islam melalui strategi pemasaran Jangan jasa. meneliti prodi sendiri. Jangan meneliti prodi sendiri. Nah, saya bingung Pak di situ Pak. Bingung apa namanya tempat pertama. Emang dari awal, Cara main. emang dari awal itu jujur nggak ada pengen meneliti di Malang gitu loh Pak. Ya di Jakarta. Nah itu jadi MPI gitu. Nggak bisa meneliti diri sendiri itu nggak bisa. Nggak bisa Pak. Nah, iya. Gitu. Kamu meneliti diri sendiri kan ini sama aja dengan meneliti diri sendiri toh. Nggak yang kayak kemarin. Nah, iya. Yang kayak kemarin jenengan bilang. Ya sekarang hati nurani ingin meneliti di Jakarta apa di Malang? Jujur lah, jujur. Di Jakarta. Nah, mumpung masih awal ya. Di Jakarta. Di Jakarta aja. Nah, Di Jakarta. di Jakarta di dekat rumahmu atau lembaga pendidikan dekat rumahmu yang aksesnya mudah ada nggak? Ada. Nah ya itu aja ya apa misalnya? Kalau lembaga pendidikan ada. Apa? Lembaga apa? SMP SMP apa? SMP negeri 62 SMP negeri 62. SMP Negeri 62 Jakarta. Mm-mm. Nah, kita ingin meneliti SMPN 62 Jakarta. Meneliti dari segi manajemennya, apa dari kepemimpinan, Dari manajemen pemasaran. manajemen pemasaran. Oke, manajemen pemasaran ya. Oke. Kenapa kok fokus ke manajemen pemasaran? Karena manajemen pemasaran suatu Nah, bukan saya tanya ilmu tentang manajemen pemasaran. enggak. Kenapa manajemen pemasaran ini kamu rasa tepat untuk diteliti pada SMPN 62 Jakarta? Apakah SMPN 62 Jakarta itu terkenal manajemen pemasarannya yang handal? Nah, di sini Pak. Karena saya kan judulnya dari belum tahu tempatnya. Loh, katanya tahu dekat rumahnya. Enggak, Enggak, maksudnya awal. awalnya di sini Awal loh yang enggak, ini. enggak. Yang judul yang ini itu kan di mana MPI. Oke, sekarang kita rubah. SMP 62 Jakarta itu terkenal apanya? Terkenal favorit. Ya enggak. Kenapa dia terkenal banget favorit? sih. Nah, ya, kenapa dia terkenal favorit? Karena di situ lingkungannya lingkungan pendidikan. Di situ ada SD negeri, terus SMP negeri 62 itu sama SMA 54. 54 itu Oke. negeri juga. Itu. Keunggulan lokasi selain itu apa? Selain itu fasilitas yang memadai Fasilitas yang memadai dibuktikan dengan apa? dengan gedung yang bagus, terus sarana dan prasarananya lengkap menurut saya. Waktu itu saya penelitian bukan magang 1 di sana soalnya. Oke, berarti kan mutu manajemen surplus. Oke. Apalagi selain mutu manajemen surplus yang bisa dieksplorasi di sana. Ceritakan magang aja, nanti kita susun judulnya. Oke, sekarang kita ini aja ya, wis. Fokus di manajemen surplus. Oke. Manajemen surplus surplus ini ya, orang mengelola manajemen surplus itu dia sukses itu kriterianya apa? Satu, barangnya awet, awet. pemenang, Barangnya semakin fungsional, menambah, ya fungsional. fungsional, apalagi Improve, selalu meningkat. inventaris, Apa namanya? inventarisasi, Update. Apa? Gimana sih bahasanya? Update. Update. lagi. Jadi ini bisa dikenakan seperti ini biasanya ya. Manajemen pengembangan atau pemeliharaan
Nah, mutu Itu sarana dan prasarana. mutu dan fungsional sarana dan prasarana. Misalnya, Mut. Oh ya. mutu dan misalnya. Dan fungsional. Nah, judul pertama fungsional ya. Oke. Nah, fungsional prasarana dan prasarana di SMPN Negeri 62. Jakarta. Mutu artinya barangnya itu harganya terjangkau, Oke. tidak di markup, atau di markup, dilebih-lebihkan harganya, misalnya lengkap, nah, fungsional sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Misalnya bermutu tapi tidak fungsional, beli mobil banyak. Iya. Buat apa sih kok itu? Buahnya itu banyak bermutu. Nah, dari mutu dan fungsional. Oke, berarti itu terlepas dari penghapusan gitu Pak, judul itu. Penghapusan apa? Kan di Sarparas kan ada pengadaan sama penghapusan kayak gitu kan. Penyusutan. Oke. Ya enggak, satu aja. Berarti pengadaan. Nah ya Pak, ya, maksudnya pengembangan ini, pengadaan ini maksudnya Oke. pengembangan. Ini manajemen pengembangan mutu dan fungsionalisasi sarana dan prasarana. Fungsionalisasi ya. Fungsional aja deh. Ya nanti dirumuskan sama dosen. Kalau fungsionalisasi itu kan artinya proses membuat lebih fungsional. Berarti di atasnya fungsional. Bukan fungsionalisasi itu proses. Oh, prosesnya. Hasilnya fungsional. Oke. Ngerti? Ini. Ya atau ya kalau apa sih? Fungsional apa ya? Pemeliharaan mutu dan ya sementara itu ya manajemen pengembangan selain kata mutu dan Fungsional. Selain fungsional. atau inventarisasi. Belum paham aku. Terinventarisasi itu gimana? Inventarisasi itu pendataan Oh iya, benar. agar datanya nggak hilang, apa asetnya nggak hilang. Tahu inventarisasi? Enggak. Inventarisasi sarana dan prasarana. Kan banyak yang hilang, kadang-kadang printer hilang dicuri orang, kami nggak tahu. Karena begitu banyak printernya ya. Oke. Misalnya kan bisa aja seperti itu. Sarana dan prasarana pembelajaran. Nah, fokus pada pembelajaran aja. Jangan semua sarana di sekolah itu. Makanya nggak mari-mari loh. Oke. Kalau nggak dibatasi pembelajaran loh, termasuk nanti alat-alat kebersihan, Kamar mandi. kamar mandi itu ya, nanti yang fokus yang Oke. pembelajaran aja lebih konkret. Di SMPN 26 Jakarta. Oke. Gimana guys? Oke, alhamdulillah. Manajemen pengembangan mutu dan inventarisasi sarana dan prasarana pembelajaran. Oke. Ini juga lumayan ini, ya kan? Berarti ini lokasinya masih bisa diubah ya Pak? Ya bisa aja di mana aja. Iya. Yang penting kan ini loh. Yang penting sesuai dengan sekolah. Paling enak ya pas waktu PKL itu. Jadi langsung itu juga. Itu magang 1 Pak. Enggak PKL, enggak ada PKL. PKL kan besok ini. Lah iya besok ini loh. Besok ini kan PKL. PKL apa nggak dikasih dari kampus Pak? Lah iya menyesuaikan di sana sekalian gitu, daripada kamu riwa-riwi sekalian PKS sekalian kerjakan skripsi. Oke. Ini kan memang umum. Berarti PKL masih boleh milih tempat gitu Pak? Ya nggak bisa, cuma lokasi skripsinya ini loh. Oh di Jakarta. Sekaligus di tempat PKL. Jadi satu enak kan? Yang penting ini nanti kita udah ngajuin lulus, judulnya lulus, Hmm. tahu tempat sekalian dikerjain. Ya, iya. Cocok. Ini juga begitu. Cocok gitu. Nanti kalau itu di sekolah tinggal diganti sekolah. Strategi Bisa ya? bisa. Iya. Iya bener banget loh. Iya berarti langsung. Emang Nanti kamu efisien biayanya di satu. Ya memang gitu lebih cepat. Iya. Berarti Nggak membuang waktu Iya lebih irit. di dua Heeh. tempat. Iya bener. Sekaligus
ngurusi strategi penelitiannya. Tuh. Nah, sumbernya sudah kenal, sudah sehari-hari ketemu, itu kan enak. Bener banget. Soalnya ya MPI kan tidak langsung di lapangan ya, Kang Ajar kan. Kalau anunya MPI kan, nah itu pada waktu nganggur, pada waktu PKL lah, menggali data itu. Tapi Surya, Mufti Dwi Suryansyah yang anaknya gede, tinggi itu Pak. Nggak tahu ya, kenapa? Itu penelitian di MPI Pak. Dilolosin. Udah lolos. Pak Mul nggih. Udah lolos. Ya ini nggak masalah, penting enak. Gitu ah. Ya berarti langsung ditandatangan tinggal saya bikin. Ya tanda tangan mana? Ya tanda tangan saya gini kan. Guys, Ini dibalik. nggak bisa ini kan harus wis terot-terot ini. Oh nanti berarti baru lagi. Ini terakhir ini. Ini kayak ini Ruki ya, karena Dewi. Heeh. Enggak apa-apa. Yang penting udah dapat. Nah kan sudah saya beri legitimasi. Siapa? Siap. Berarti langsung di itu aja Pak. Iya. Ya, dikumpulin aja ke Jadi anu meneh. ya maksudnya dirapikan. Dirapikan nanti kita- alasannya diperbaiki yang tadi itu. Siap. Bismillah. Oke. Bismillah. Oke. Berapa orang yang lihat? Satu Pak. Cuma Kita sendiri. Cuma pacarnya sendiri yang nonton lagi. Bagus lah, ono perhatian. Satu.